Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Syafaruddin, NIM C1B019018, mata kuliah perpajakan, dosen pembimbing Bapak Wirmi Eka Putra, SE MSI. Langsung saja kita ke materi. Materi yang dibahas kali ini adalah yang pertama, stelsel dalam pemungutan pajak, yang kedua, bentuk perlawanan pajak, yang ketiga, kendala dalam pemungutan pajak, yang keempat, pihak yang terkait dalam perpajakan, yang kelima, penggolongan pajak. Stelsel dalam pemungutan pajak. Yang pertama, real stelsel, yaitu pengenaan pajak yang berdasarkan objek atau penghasilan yang sesungguhnya yang diperoleh oleh wajib pajak. Suatu undang-undang pajak yang menggunakan steril artinya menggunakan cara pengenaan pajak yang dikenakan terhadap objek pajak yang senyatanya berdasarkan data dan fakta yang ada pada surat pendaftaran objek pajak dalam tahun pajak. Kalau ternyata data yang ada dalam surat pendaftaran objek pajak itu tidak benar atau ada yang menyembunyikan, maka jelas wajib pajak telah merugikan negara. Karena besaran jumlah pajak yang terutang yang dikenakan secara senyata berdasarkan data yang ada jauh lebih kecil dari jumlah yang semestinya. Untuk mencegah kejadian seperti data palsu ini, pada Undang-Undang Pajak terdapat ketentuan tentang sanksi bagi yang memberikan data tidak benar. Yang kedua, fiktif stelsel, yaitu pemungutan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan atau asumsi. Apakah asumsi ini tanpa dasar atau sesuai dengan kemauan pemungut pajak? Tentu tidak. Anggapan ini didasarkan atas jumlah pajak yang dibayar pada tahun sebelumnya oleh wajib pajak, sehingga diharapkan tidak terjadi keliruan yang signifikan antara jumlah pajak yang dibayar dengan jumlah pajak yang sebenarnya atau senyata. Dalam mengasumsikan ini, pemungut pajak juga menggunakan analisis yang cermat atas kondisi wajib pajak, terutama yang berkaitan dengan jumlah penghasilan yang mungkin diperoleh oleh wajib pajak dan jenis penghasilan yang akan didapatkan oleh wajib pajak. Kedua indikator ini dijadikan acuan dalam mengasumsikan penghasilan wajib pajak. Bahkan tidak jarang pegawai pajak menganalisis perkembangan usaha wajib pajak berdasarkan pembukuan perusahaan atau perkembangan penghasilannya. Karena tidak jarang kondisi menjadi terbalik, yaitu terjadinya penurunan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada tahun berikutnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan tidak merugikan wajib pajak di satu sisi dan negara di sisi lain. Yang ketiga yaitu stelsel campuran, yaitu pengenaan pajak yang didasarkan pada fiktif stelsel dan real stelsel. Stelsel campuran menentukan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dengan anggapan terlebih dahulu. Kemudian di akhir menggunakan data yang senyata atau real, atau sebaliknya. Misalnya untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang berdasarkan penilaian yang real terhadap data objek yang ada atau data yang telah diberikan oleh subjek pajak. Ternyata data tersebut mencurigakan, diperkirakan tidak benar atau disembunyikan, atau subjek pajak tidak mau memberikan data objek pajaknya walaupun telah diberikan surat teguran atau surat peringatan. Maka untuk kondisi ini pajak terutang dapat dinilai berdasarkan perkiraan. Penggunaan sistem campuran ini akan dapat mengurangi risiko kerugian pada negara dan dapat mengurangi risiko terjadinya KKN pada fiskus. Kelemahannya, fiskus akan melakukan pendataan berkali-kali yang barang tentunya akan berimplikasi pada semakin meningkatnya jumlah biaya yang harus dikeluarkan. Selanjutnya, kendala dalam pemungutan pajak. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke negara adalah sebagai bentuk perlawanan. Persepsi wajib pajak bahwa percuma membayar pajak dengan tertib karena pada akhirnya akan digunakan cara boros dan tidak dapat sasaran, bahkan akan dikorup oleh sebagian dari pegawai pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah akan menimbulkan selisih antara jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayar semakin besar. Wajib pajak yang memiliki penghasilan besar cenderung untuk lebih patuh ketimbang yang berpenghasilan rendah,
karena yang berpenghasilan besar cenderung untuk lebih konservatif dengan pelaporan kewajiban perpajakannya. Penerapan tarif pajak yang tinggi menjadi kendala juga karena memberatkan wajib pajak. Kendala lain adalah peraturan pelaksanaan undang-undang sering tidak konsisten. Dengan undang-undang banyaknya pungutan resmi dan tidak resmi, baik di pusat maupun di daerah, lemahnya penegak hukum atau law enforcement, birokrasi yang berbelit-belit, dan sebagainya, yang seharusnya bila dilakukan dengan baik tentu membantu dalam mewujudkan good government dalam bentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Adanya perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Selanjutnya, bentuk perlawanan pajak. Yang pertama, perlawanan pasif. Perlawanan pajak secara pasif ini berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat di negara yang bersangkutan. Pada umumnya, masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang sistematis dalam rangka menghambat penerimaan negara, tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Misalnya, kebiasaan masyarakat desa yang menyimpan uang di rumah atau dibelikan emas bukanlah mereka menghindari pajak penghasilan dari bunga, tetapi karena belum terbiasa dengan perbankan. Yang kedua, perlawanan aktif. Perlawanan pajak secara aktif ini merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan secara aktif dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, penghindaran pajak atau tax avoidance. Penghindaran pajak adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur, dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, penggelapan pajak atau tax avoidance. Penggelapan pajak adalah merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan, seperti memberi data-data palsu atau menjemujikan data. Dengan demikian, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana. Selanjutnya, pihak terkait dalam perpajakan. Yang pertama, orang pribadi. Secara prinsip, subjek pajak orang pribadi di Indonesia menganut model keluarga. Ini sebagai disebutkan dalam penjelasan pasal 2 ayat 3 PP 74 2011. Sementara itu, orang pribadi yang menjadi subjek pajak dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH, yaitu mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Yang kedua, warisan yang belum terbagi, yang diatur pasal 2 ayat 1 huruf A angka 2 Undang-Undang PPH. Penetapan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. Alasannya, atas warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dan belum dibagikan kepada ahli waris dapat saja memberikan penghasilan meskipun si pewaris sendiri telah meninggal dunia. Yang ketiga, badan sebagai subjek pajak. Badan didefinisikan sebagai sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Badan dapat berupa perseorangan terbatas, perseorangan komanditer, perseorangan lainnya, firma, kongsi, koperasi, dan lain sebagainya. Yang keempat, badan usaha tetap atau BUT. BUT merupakan badan usaha yang dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Berdasarkan UU PPH, BUT diperlakukan sebagai subjek pajak badan luar negeri yang perlakuan pajaknya dipersamakan dengan subjek pajak badan dalam negeri. BUT wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
menyampaikan SPD sebagai sarana untuk pelaporan besarnya pajak terutang dalam 1 tahun pajak, serta pengenaan pajak dilaksanakan atas penghasilan kena pajak dengan menggunakan tarif umum seperti yang berlaku pada subjek pajak badan dalam negeri. Selanjutnya, penggolongan pajak. Yang pertama, pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dalam pengenaannya pertama-tama memperhatikan wajib pajak, contoh pajak penghasilan. Yang kedua, pajak objektif adalah pajak yang dalam pengenaannya pertama-tama memperhatikan objek pajak yang selain daripada benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Contohnya PPh wajib pajak LN. Yang kedua, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, dikarenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Contoh pajak penghasilan. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pengenaannya dapat dilimpahkan kepada orang lain, contoh PPN dan PPNBM. Yang ketiga, pajak pusat atau pajak daerah. Pajak pusat, pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan untuk pelaksanaan pembangunan. Contoh PPh, PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, Bea Matrai. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan daerah. Contohnya PKB, pajak bangsa asing, pajak tontonan, pajak reklame, dan lain-lain. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.